Selamat malam, menyongsong tengah malam, teman-teman Facebook yang masih on air, yang masih online. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, saya merasa perlu mengisi teman-teman dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tidur malam hari ini, tidur dengan membawa firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita. Saya baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan itu selalu saja memberikan janji. Dan Anda tahu bahwa Tuhan kalau berjanji, dia pasti tepati. Kalau dia berkata bahwa orang-orang yang belajar menanti-nantikan Tuhan, pasti mendapat kekuatan baru. Nah, menanti-nantikan Tuhan, di sini kita perlu sabar. Menanti-nantikan Tuhan itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Menanti-nantikan Tuhan itu kan kita tidak tahu Tuhan mau jawab kapan. Di sini perlu kesabaran. Pertama, di sini perlu percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi perlu kesabaran, perlu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi setiap kali dia berfirman, percaya dan sabar menunggu apa yang dia akan lakukan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan berarti dia itu kan punya kesabaran. Dia sabar untuk menunggu kapan Tuhan bicara, kapan Tuhan bergerak, kapan Tuhan akan nyatakan kuasanya. Yang pasti ada pengharapan di situ. Ya, sekali lagi, yang pasti ada pengharapan di situ. Kalau Anda menanti-nantikan Tuhan dan ini merupakan janji Tuhan, tetaplah menanti-nantikannya. Ya. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan berarti orang itu terlalu berharap dengan pertolongan Tuhan. Nah, mendapat kekuatan baru. Ya, ingat bahwa setiap hari kita harus mendapatkan kekuatan baru. Nah, setiap hari. Jangan sampai hari ini atau jangan sampai besok hari Anda tidak mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Karena Anda akan menghadapi badai yang baru. Mungkin Anda menghadapi kesusahan yang baru. Anda akan menghadapi pergumulan yang baru. Jadi penting di sini, nantikanlah Tuhan. Dan harus, akibatnya, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, dan firman Tuhan memberikan perumpamaan di sini. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Semua kan sudah tahu raja wali. Renungan harian remaja dan pemuda yang kami terbitkan tahun 93 dinamakan Raja Wali. Kenapa? Tuhan memakai nama Raja Wali untuk menggambarkan tentang kekuatan orang-orang percaya. Ya. Tuhan memakai burung Raja Wali untuk menggambarkan tentang orang percaya itu kuat kali dalam Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali. Ya. Raja Wali, ingat, Raja Wali ini bukan kelas anak ayam. Kalau ayam, badai datang, lari dia, keok dia, lari dia kalau ayam. Tapi kalau burung Raja Wali, habitatnya tidak membumi. Tetapi dia itu terbang dan tempatnya itu di gunung-gunung batu, lereng-lereng gunung. Dia bikin sarang di sana. Kalau burung biasa, dia bikin sarang di pohon. Raja Wali dia bikin sarang di puncak gunung, di tebing, itu tempat dia bikin sarang. Jadi habitat Raja Wali itu lain. Dia adalah burung yang suka menantang badai. Raja Wali itu ketika berhadapan dengan badai, dia itu mengepakkan sayapnya. Dia cukup membentangkan sayapnya. Dia bentangkan sayapnya, tidak perlu dia mengepakkan sayap. Prinsip Raja Wali itu, ketika kita berhadapan dengan badai, justru badai ini akan mengangkat. Pergumulan itu akan mengangkat kita lebih dewasa di dalam Tuhan.
Karena kita yakin. Kenapa kita dikatakan menghadapi pergumulan lebih dewasa dalam Tuhan? Karena kita yakin akan ada pertolongan di situ. Tanpa badai, tanpa pergumulan, Anda tidak akan pernah melihat mujizat. Jadi kalau mau suka lihat mujizat, terimalah badai. Nah, Raja Wali ini, saudara-saudara, dia orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia bukan seperti seekor anak ayam yang lari ketika berhadapan dengan persoalan. Kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda membuat Anda seperti burung Raja Wali yang ketika berhadapan dengan badai, dia lebih senang itu. Kenapa? Dia akan punya pengalaman baru dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan tanpa ada badai, tanpa ada pergumulan. Anda mau tahu di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa kalau tanpa persoalan? Anda mau tahu bagaimana cara Tuhan menyelesaikan persoalan tanpa Anda alami itu persoalan? Milikilah mental seperti burung Raja Wali. Ya. Jadi kita akan temukan Tuhan di dalam badai. Di dalam pergumulan hidup kita temukan ada Tuhan di sana. Itu prinsip burung Raja Wali. Bukan lari dari bukan keok. Ya, tetapi dia menantang badai. Ini bicara tentang orang-orang Kristen, orang percaya yang menantang pergumulan hidup. Dia tidak akan pernah cengeng, dia tidak akan pernah mengeluh, sebab dia yakin Tuhan akan nyatakan kuasanya. Ya. Nah, dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Paling berbahaya kalau kelesuan rohani itu menghinggapi hidupmu. Anda akan kurang gairah menantikan Tuhan. Kalau kelelahan, kelesuhan rohani menghampirimu, menghinggap dalam hidupmu, maka engkau tidak ada lagi kekuatan. Ya? Engkau tidak ada lagi kekuatan menantang badai. Mari teman-teman, kalau engkau memiliki prinsip seperti burung Raja Wali, karena menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru. Pada akhirnya, engkau menghadapi pergumulan hidup tidak akan pernah lelah. Engkau menghadapi pergumulan hidup tidak akan pernah protes, mengeluh kepada Tuhan. Engkau akan tetap menjadi orang yang kuat. Kenapa? Di tengah badai, engkau temukan Tuhan di dalamnya. Di tengah pergumulan hidup, engkau bisa lihat cara Tuhan menyelesaikan pergumulan itu. Jadi jangan tolak pergumulan. Terima saja. Ya. Dan karena engkau statusnya menanti-nantikan Tuhan, ketika pergumulan itu datang, Tuhan ada di dalam badai itu. Bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut dan danau itu menjadi teduh sekali. Inilah murid-murid yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan sekalipun mereka hidup dalam kekhawatiran. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ya seperti murid-murid yang hidup dalam kekhawatiran sampai Tuhan kecam iman mereka. Mari ingat, ketika engkau menantikan Tuhan, Tuhan tahu apa yang akan dia buat. Sekali lagi, ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan tahu persis apa yang akan dia buat. Masa dia bodoh? Yang diperlukan di sini apa? Sabar, tabah, kuat, berhadapan dengan pergumulan hidup. Maka engkau akan lihat, sebelum engkau melihat badai, sebelum engkau menembusi badai, sebelum engkau menembusi dahsyatnya badai itu, ngerinya badai itu, engkau juga belum akan pernah melihat bagaimana Tuhan meredahkan badai. Mari seperti burung Raja Wali. Dia itu kuat, burung yang kuat, dan dia itu senang dengan badai. Ya. Dengan menghadapi badai, dia tidak perlu mengepak-ngepakkan sayap. Dia itu menghemat energi. Jadi prinsip Raja Wali itu ketika berhadapan dengan pergumulan, bukan berarti kita lelah, bukan berarti kita itu rapuh. Ketika berhadapan dengan ujian-ujian, jangan kita menjadi rapuh, jangan menjadi lelah, justru makin kuat. Kenapa makin kuat? Torang lihat, sekali lagi, 4 kali kita bilang, torang bisa lihat mujizat Tuhan ada di tengah badai. Mujizat tidak akan pernah dilakukan oleh Tuhan tanpa masalah. Justru karena ada masalah, mujizat itu datang.
Jadi kita tetap kuat seperti burung Raja Wali sekalipun di tengah badai. Karena kita menanti-nantikan Tuhan dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya katakan sekali lagi, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Berharap Tuhan tolong, berharap ada mujizat, itu sauh yang kuat. Jadi ingat Raja Wali, burung Raja Wali. Dia senang dengan badai di tengah badai karena dia tidak perlu mengepak-ngepakkan sayapnya. Ya. Dia tidak perlu kepak-kepakan sayapnya. Karena dengan badai ini akan menerbangkan dia lebih tinggi lagi. Dia cukup saja membentangkan sayapnya. Semakin dia tinggi. Orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan. Dia sangat yakin di tengah badai Tuhan ada. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun sampai kapanpun ku tahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada badai, tapi status kita harus sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Badai tidak akan meruntuhkan kita. Pergumulan hidup, hantaman kiri kanan tidak akan membuat kita KO. Karena kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan sehingga mendapatkan kekuatan baru. Pribadi yang dikalahkan oleh pergumulan, dia seperti anak ayam. Haleluya. Tapi pribadi yang tidak mampu dikalahkan oleh pergumulan, dialah burung Raja Wali. Justru pergumulan itu membuat kita semakin naik. Ya. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, sayap Roh Kudus. Naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Takut bila takut membayang, bila ada pergumulan, bila ada badai di situ. Bila badai datang, ingat Tuhan ada di tengah badai. Tuhan ada di tengah pergumulan. Karena Tuhanlah yang mengizinkan pergumulan itu. Kalau Tuhan tidak izinkan pergumulan, pergumulan tidak akan mungkin datang menghampirimu. Kalau Tuhan tidak izinkan persoalan, persoalan tidak akan mendatangi hidupmu. Jadi, setiap kali datang persoalan, Tuhan ada di situ. Tuhan lebih pintar dan dia akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu. Amin. Belajarlah menanti-nantikan Tuhan. Jangan membela diri. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nantikan Tuhan. Karena di dalam badai itu, Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaan. Tuhan ingin menunjukkan kehebatannya untuk menolong engkau. Amin. Haleluya. Jangan cengeng, jangan mengeluh, jangan protes Tuhan. Ya, karena badai itu akan melatih Anda untuk lebih lagi terlatih menghadapi tingkat-tingkat pergumulan yang lebih besar di waktu-waktu yang akan datang. Bersama Yesus, kita akan mampu menerobos badai. Haleluya. Selamat malam. Selamat menyongsong pagi hari, jam 12 lewat. Nanti kita ketemu besok malam setiap jam 11. Ya, setiap jam 11 kami ada, ya. Awalnya jam 10 sih, tapi dirubah jam 11 saja. Karena saya tadi siaran jam 9. Tuhan memberkati kita semua, ya, yang sudah menonton. Tuhan pasti memberkati kita. Saya sudah tidak bacakan satu persatu. Terlalu banyak yang menonton, ya. Wow, banyak sekali. Oke, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, menanti-nantikan dia. Haleluya. Selamat malam. Tuhan memberkati.